Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan baik-baik saja. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hidayah, Supihadi, Muhammad Alfis Ariski. Kami dari kelas A02. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan di lapangan. Oke, langsung saja. Pengertian hambatan majemuk. Hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran. Baik, selanjutnya yaitu kombinasi hambatan majemuk yang pertama yaitu tunadaksa dan tunagrahita, yang dimana individu dengan kebutuhan khusus tunadaksa yang disertai dengan tunagrahita. Dalam hal ini biasa disebut dengan tunaganda atau biasa disebut dengan multiple handicap. Menurut Johnson, tunaganda adalah kelainan perkembangan yang mencakup kelompok yang memiliki hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti inteligensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi antar masyarakat. Baik, yang kedua yaitu tunarungu kombinasi tunagrahita. Anak-anak tunarungu mengalami berbagai masalah dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Sementara itu, anak-anak tunagrahita akan mengalami kelambanan dan keterlambatan dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu anak dengan hambatan buta kombinasi tuli. Anak buta tuli adalah seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, suatu gabungan yang menyebabkan problem komunikasi dan problem perkembangan pendidikan lainnya yang berat sehingga tidak dapat diberikan program pelayanan pendidikan baik di sekolah yang melayani untuk anak-anak tuli maupun di sekolah yang melayani untuk anak-anak buta. Terus selanjutnya yang keempat yaitu tunagrahita dan cerebral palsy. Ada suatu kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa anak-anak cerebral palsy adalah anak-anak tunagrahita. Apapun penyebabnya, baik karena genetik atau faktor lingkungan, sehingga terjadi adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, dapat menyebabkan rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. Namun demikian, hubungan tersebut tidak berlaku secara umum. Baik, selanjutnya yaitu identitas anak. Nama Muhammad Fadilah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, tanggal 8 bulan 5 tahun 2010, umur 10 tahun, agama Islam. Selanjutnya data orang tua. Ayah nama Muhammad Tabrani, tempat tanggal lahir Banjarmasin, tanggal 10 bulan 5 tahun 1978, usia 42 tahun, agama Islam. Ibu nama Maskanah, tempat tanggal lahir Anjir, tanggal 12 bulan 5 tahun 1980, usia 40 tahun, agama Islam. Selanjutnya, layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama, layanan intervensi gurunya. Profil sekolahnya yaitu sekolahnya berada di SLB Negeri 2 Banjarmasin. Lalu NPSN-nya 303049193. Jenjang pendidikannya sekolah luar biasa. Alamat sekolah Jalan Dharma Praja nomor 56, RT 17, kode pos 70249. Kelurahan Pamurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Selanjutnya untuk kurikulum sekolah di SLB Negeri 2 Banjarmasin menggunakan kurikulum 2013 yang sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan siswanya. Untuk layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru yaitu rencana pembelajarannya menggunakan buku paket. Pelaksanaannya sendiri yaitu pembelajarannya sebagaimana pada umumnya. Guru menjelaskan ke semua murid sesuai dengan kebutuhannya. Namun karena kita berada di masa pandemi ini, guru hanya bisa menjelaskan kepada orang tua murid, lalu orang tua itu akan kembali menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, evaluasi pembelajarannya. Dalam mengevaluasi hasil belajar, guru memberikan soal-soal untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan anak-anaknya.
Lalu untuk evaluasi pembelajaran, dalam hal ini guru mengevaluasi hasil belajarnya yaitu dengan cara memberikan soal-soal untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan anak. Lalu untuk kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi ini yaitu sangat diperlukan yang namanya smartphone atau handphone. Dalam pembelajaran online ini juga harus memerlukan media dan jaringan yang stabil supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Lalu kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk ini yaitu tidak dapat melakukan secara langsung dikarenakan pandemi. Selanjutnya layanan intervensi orang tua. Yang pertama, bentuk pendampingan. Orang tua selalu mendampingi anak saat proses belajar mengajar daring, dan orang tua juga ikut belajar dan mendengarkan penjelasan guru. Lalu orang tua dapat memberitahukan dengan cara menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan guru, lalu disampaikan kepada anak dengan cara yang lebih mudah. Lalu yang kedua, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi ini yaitu ada beberapa kendala yang dialami orang tua, seperti waktu dan jaringan. Di saat orang tua mendampingi juga bisa bertabrakan dengan waktu pekerjaan, sehingga ini bisa menjadi kesibukan bagi orang tua atau kendala bagi orang tua dalam melakukan pendampingan kepada anak. Lalu yang kedua ada jaringan. Jaringan ini sangat penting dalam melakukan pembelajaran online. Jaringan saat melakukan pembelajaran yang sering hilang-hilang bisa menjadi pemicu sulitnya proses pembelajaran daring. Karena itu orang tua terkadang mengalami kesulitan saat mendampingi. Lalu untuk dukungan sarana dan prasarananya, orang tua harus bisa menyediakan handphone untuk pembelajaran daring ini. Karena kita tahu hampir semua pembelajaran di masa pandemi ini mulai dari sekolah dasar hingga bangku kuliah pun harus menggunakan handphone dalam melakukan pembelajaran daring. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi ini yaitu tidak ada mengikuti layanan dikarenakan tunadaksa yang dialami anak termasuk ringan dan orang tua juga sibuk bekerja dan memerlukan uang untuk kebutuhan keluarga. Lalu untuk guru sendiri juga tidak terlalu menganggap serius masalah tunadaksa yang dialami anak. Ya baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan di lapangan dengan anak hambatan majemuk. Kami bisa memberi kesimpulan bahwa anak yang kami identifikasi ini mengalami hambatan majemuk tunagrahita kombinasi tunadaksa ringan. Dalam melakukan identifikasi, kami melakukan wawancara terhadap guru dan orang tua. Sedangkan pada wawancara terhadap guru, kami melakukan dengan cara tatap muka, lalu kepada orang tua kami hanya bisa wawancara online dikarenakan ada beberapa kendala. Setelah mendapatkan informasi dari guru dan orang tua, kami lanjutkan dengan identifikasi. Apakah anak termasuk hambatan majemuk atau tidak? Dan ternyata anak memang mengalami hambatan majemuk dengan beberapa poin yang sesuai dengan alat identifikasi yang kami gunakan. Alat identifikasi yang kami gunakan yaitu pedoman wawancara guru dan juga pedoman wawancara orang tua dan juga instrumen identifikasinya. Saran dari kami itu semoga observasi selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi tanpa harus terhalang pandemi dan kita bisa kembali bertemu tatap muka. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hasil observasi yang telah kami jelaskan tadi. Mohon maaf saya pribadi dan juga teman-teman kelompok saya jika ada kesalahan dalam pengucapan, penjelasan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.